kurang turun, sesama temannya kurang nekan ya. Jika itu kocak ataupun putaran enteng tidak nyentuh. Tapi tidak boleh moro-moro main amplas sainanya sendiri. Payah itu, bisa berubah setelan kita tadi yang sudah setel sempurna. Nanti tak tunjukin sudah gimana enteng, apa yang bisa menyebabkan enteng. Tadi punya berat putarannya dan bisa enteng. Ini rahasianya. Sudah saya kencangi full berat ya, tidak boleh. Ini harus muternya putarannya berat. Ini sudah enteng nih. Nih harus seperti ini ya. Nah harus seperti ini. Tapi tidak boleh. Nanti kita proses penyetelan gigi crown wheel ini menggunakan apa? Komputernya guys ya. Oke guys, ini ya udah ada kertasnya guys ya. Nih perekatnya pakai lem tanco. Ini yuk disimak bagaimana cara ngerayen gardan itu. Ini mesin sudah nyala ya guys. Itu guys harus dirayen, jangan kalau nggak dirayen guys. Paham guys? Nih masih ada ya. Tuh gag. Itu mau langsung dibuat jalan. Bukan tes strip ya guys, tes gardan yang bunyi, yang dirayen tadi guys ya. Masih nanti seadanya ada bunyi dikit-dikit gak apa-apa ya gitu aku guys. Ternyata tidak ada sama sekali. Tanpa editan, tanpa disuruh, tanpa disogok no. Ini hilang nih orangnya ngaku sendiri. Hilang. Saya bener-bener habis bengkel 2 saya. Habis 2 dulu ngaku sendiri orangnya. Habis 2 bengkel. Tidak ada yang bisa no. Mobil. Oke guys, ini berlanjut ya. Tonton video sampai selesai. Jangan skip karena cerita gardan ini sangat panjang ceritanya nanti saya guys ya. Pertama-tama yuk kita bahas dulu ya. Kalau gardan itu sudah bunyi bengung, bunyi seperti apapun, ini mohon maaf dulu untuk bapak-bapak montir yang jelas sudah tahu ya. Karena kita itu sama-sama mekanik, yang jelas punya teori yang tidak sama, beda-beda ya. Tapi yang jelas saya tidak menggurui bapak-bapak montir ya. Tidak, ini hanya untuk bagi yang pemula atau belum pernah memperbaiki gardan ataupun driver-driver yang suka ngumek-ngumek mobil, boleh nyontoh cara saya ya. Nah, oke, saya jelaskan dulu. Jika gigi gardan penyon sudah tajam ya, crown wheel sudah tipis, kedudukan sini wajib diganti ya. Jika tidak diganti, hanya mengandalkan setel tetap bengung. Diganti yang baru. Nih durasi tebalnya. Dan ini tipis ya. Nah, nih gigi pinyonnya tebal. Sedangkan yang ini tipis. Tidak bisa, harus ganti baru ya. Sana. Nanti proses setelnya saya tunjukkan juga. Ini penting juga. Baut jangan sampai terlepas dari badannya. Dan harus ditandai. Di sini kasih garis. Di sini pun harus digaris ya, untuk tanda biar kembali ke posisi awal. Sama sebelah juga sama, tidak usah digaris apa, garis sebelah aja. Oke, kedua diikat. Jika memang kita tidak mau ganti bearing karena bearingnya masih bagus ini ya, tidak saya ganti, letakkan tetap di posisi asli sini tadi, jangan sampai tertukar. Baik itu drat, lebih-lebih kones untuk posisi tempat kelahar ya, kedudukan kelahar. Drat pun juga tidak boleh tertukar nih ya. Terus saya rokokan guys. Tenang, apa jenenge? Ini nanti kita lihat proses ini sangat terpenting ya, karena ini menggunakan kelahar sistem bearing kerucut ya. Nih ini kalau di roda depan menggunakan setelan baut, kencangin full tek, kita kendorin. Kalau terlalu tertekan ini cepat rusak, terlalu kendor ini kocak. Jadi setelannya ini bukan ada di baut seperti roda depan mobil sana ya, bukan ya. Ini menggunakan ring karena ini adalah batas. Ketika kelahar ini masuk, bearing ini masuk, tek ke sini, ini batas antara bearing yang dalam atau bearing yang atas ini. Jika ring ini tidak mencukupi, dia terlalu tipis, otomatis bearing ini akan sama-sama tertekan ya. Ini dan itu tertekan. Waktu dikencangin baut, putaran akan berat, ataupun meskipun diputar dengan tangan itu kuat tapi grek gitu ya. Berarti ini harus tambah ring. Nanti kita lihat tutorialnya. Ini tambah ring. Tapi jika putaran itu enteng, namun kita rasa, main rasa ya, saya itu semuanya main rasa, baik mesin gardan main rasa.
dia entengnya itu nyentuh atau tidak ya. Nyentuh, tidak terlalu nyentuh, nyentuhnya sedang-sedang tapi tidak kocak. Ini kunci utama. Banyak orang gagal di sini ya. Mohon maaf, saya cerita di sini, tidak cerita di tempat kalian ya. Tidak cerita saya siapa yang sering gagal memperbaiki gardan tuh gagal banyak, sudah banyak sekali. Ganti ini sudah, itu sudah, bahkan yang ungkulan pun sudah tidak lama bunyi lagi. Nanti kita pelajari itu semua. Oke, saya jelaskan semua nanti. Nah ini ya, kasih tambah ring sini, dan durasi ring ini kita buat sendiri ya. Boleh pakai ringnya king pen punya Cold Diesel itu ya, boleh. Di sana ada tebel tipis ya durasi. Kalau saya tidak, saya cukup nanti menggunakan ya seadanya. Nanti ya kita simak apa saya gunakan nanti untuk ini ya. Jika yang saya maksud tadi itu setelan putaran enteng tapi ada kocak ataupun kurang nyentuh rasanya ya, dirasa kita ya, yang saya jelaskan tadi, nggak boleh terlalu nyentuh, nggak boleh terlalu enteng nggak nyentuh. Nah jika kurang nyentuh, putaran enteng tapi kurang nyentuh, ya harus kita ini yang kita kurangin. Entah ini saya main kurangi, tapi harus durasinya pas loh ya. Ngesap pakai amplas apa terserah boleh, pokok intinya jangan sampai miring sebelah ngesap ini. Atau kita sap ininya juga boleh, diginikan pakai amplas boleh ya. Intinya berarti dia kelahar ini kurang turun, sesama temannya kurang nekan ya. Jika itu kocak ataupun putaran enteng tidak nyentuh, tapi tidak boleh moro-moro main amplas sainanya sendiri. Mending kita kurang daripada kita kelebihan ngamplas ini, dikit demi sedikit ya. Intinya telaten, buka pasang, baik nyetel yang posisi manapun, baik posisi nyetel kita nambah ring atau kita mengurangi ini, ya harus telaten buka pasang daripada kelebihan atau kurang ataupun tidak pas. Dibiarin pokok muter agak bisa. Ini peka gardannya, peka. Nah oke. Dan ini nanti caranya setel pinyon ini, ground wheel dan pinyon ini jodohnya nanti ada ya, komputer saya ya, komputer untuk Intel ini nanti ada komputer abal-abal. Nantilah kasih tahu nanti. Ya ini gardan memang sangat peka ya guys ya. Ya mungkin ada yang kejadian, kalau saya di sini sering kejadian ya. Jangankan hal kesalahan nyetel ya guys, dari mobil yang bawaannya baru, misal oli gardan belum pernah ditap, entah itu 1 tahun atau 2 tahun atau selebihnya, nggak pernah ditap misalnya, terus saya tap ganti oli baru, biasanya tambah enak. Itu sering terjadi, bunyi bengung tambah lama banter. Adapun yang tidak, adapun yang seperti itu ya, bukan saya maksud itu semuanya akan seperti itu, tidak, tapi keseringan kebanyakan seperti itu. Baik itu Grand Max, pokoknya mobil kebanyakan gitu. Kecuali kita tap memang secara rutin, kita emang rawat, mulai misal mobil beli baru dirawat per berapa kilo ya, per apapun itu, terus kita rawat dirutinkan, tap terus olinya tidak akan bunyi. Nah, adapun juga memang mungkin gardan udah bandel, kita beli mobil bekas, misalnya orangnya itu tidak pernah ngetap oli gardan, terus kita tap terus dia itu nggak bunyi, ya itu gardan yang bandel namanya itu. Nah itu ya nggak apa-apa, itu udah bisa dilakukan tap-tap lah. Yang kita takutkan, nah lebih baik kita wanti-wanti ya, bagi orang yang beli mobil second, takutnya pas ke gardan yang rewel, udah sering terjadi ya, oli ditap bunyi, ya itu sudah jangan ditap. Nah, gitu, dibiarin saja. Mending kita cek tambah. Nah, apa tidak perlu masnya habis mas, kesian enggak, gardannya dengan mesin tidak nempel. Lepas neleng, si panas olinya ya, kena nempel sama mesin, itu bisa kelembapannya bisa berkurang. Kalau gardan enggak, jauh dari mesin, nah nggak akan encer itu ya. Nah, mending kita tambah aja, itu caranya. Nah, ya itu gardan, cuma masalah oli bisa dia bunyi, apalagi lebih-lebih kita salah nyetel pasti bunyi. Kalau saya sudah berhenti cara ini ya, ini cuma saya kasihan dengan mas ini udah habis bengkel banyak. Nah ini aku udah nolak pertama, nggak mau aku gardan mas, nggak sempat karena aku cenap terus, gardan itu lama harus telaten ya, dibawa ke orang lain akhirnya kan. Ini mobil ini cunapannya cunapanku mobil Probolinggo, karena sudah dua bengkel nggak mampu, entah 2 atau 3 bengkel ya nggak mampu. Akhirnya dia sudah masarkan ke saya, tak pasarkan sama mas, saya tidak tahu sudah ya. Saya bilang lama mas, kalau saya mas biasanya kalau saya pengerjaan ini 1 atau 2 hari, tergantung pikiran saya, tergantung posisi gardannya juga. Saya lebih baik lama daripada cepat tapi hasilnya jelek. 3 hari nggak masalah kalau saya itu, nggak gitu, karena sifat saya itu ketimbang kerja 2 kali ya nggak seneng.
dipasang ada kendala buka lagi, wah capek, sudah memakan waktu, kasihan orangnya yang biaya banyak ya kan, mengeluarkan biaya gardan ini banyak, ini 1 juta lebih nih sepaket ini belum biaya lain-lain ya gitu. Nah, dan juga setelah kalian itu sukses memperbaiki gardan yang sudah kita proses, nah untuk yang dari kita sukses jangan sampai ditap. Misal nih, ini dari saya sukses, jangan sekali tap olinya, ini pasti akan bunyi, pasti itu sudah tuh kalau gardan peka ya. Nah, makanya sangat harus hati-hati setel gardan ini bagi sedulur yang pernah gagal berulang-ulang perbaiki gardan. Bukan untuk bapak montir yang sudah handal ya, jangan. Aku kadang-kadang keburu dimarahin cerita kayak gini nih, sok paling pinter ke Sadewa itu anu gini-gini, udah keburu ini menyangka yang tidak, keburu ya menjatuhkan atau gimana nggak tahu, pokoknya keburu lah, intinya dia udah merasa paling handal paling pintar, jadi ada gini-gini nih wes keburu gitu kan ya. Saya ini dulu saya jelaskan ya, ini video bukan untuk bapak montir yang sudah ahli, untuk bapak montir yang masih pemula ingin memperbaiki gardan atau yang sering gagal berulang-ulang kali memperbaiki gardan. Karena di sini sudah banyak ya korbannya, ada setel komputer, sudah setting komputer, pindah bengkel sana ini tetap aja ya sering, itu bukan jarang, sering keluhannya ke saya, itu pasti sudah keluhan ke saya tune up setiap hari full. Saya emang spesialisnya sudah di posisi tune up, tidak kayak dulu. Kalau dulu saya masih belum tahu tune up, udah sembarang tak kerjakan gitu kan. Sekarang udah enggak, karena sudah tune upnya setiap hari, jadi memakan waktu untuk ini. Kasihan yang tune up, saya tinggal gitu kan, saya fokus ke tune up. Yang jelas ini tertunda akan lama ya, karena orangnya seneng mau saya janji lama ya tak kerjakan gitu guys ya. Kalau tidak mau ya enggak. Oke, nanti kita simak selanjutnya ini apa Nah, ini guys, ini penyampaian. Jangan lupa ya, ini kadang-kadang sering diremehkan sama orang ya. Gigi Ronwell baru ya, ini mesti ada pelapis untuk pelindung biar tidak karatan ya istilahnya ya, dari toko emang ya, dari pabrikannya nih ya. Ini jangan diremehkan. Ini sebelum Anda pasang, bersihkan dulu pakai bensin, diamplas ya, telaten ngamplas ini ya, jangan ngamplas besinya, ngamplas ininya loh, nih perekat nih pelindung ini, nih ini ada. Nah ini mengganggu nanti kita nyetel gardan, di waktu saat kita nyetel gardan ganggu ya, kita harus bersih biar enggak rekat-rekat gini ya guys ya. Di situ bercerita mengenai gardan bandel dan tidak tadi, itu tetap itu berhubungan dengan alam ya, karena sama-sama kalau sudah barang mesin ataupun kayak gini nih sama, mesti ada hubungannya sama alam, menggunakan prediksi hati ya cara nyetelnya ya. Hanya cerita mengenai gardan bandel dan yang tidak bandel apa kok ada kayak gitu, mesti kan ada yang ngeyel dulu ya, ngeyel dulu bahas mengenai mesin di komentar. Enggak ada mesin tuh ceritanya kayak gitu. Yang garap itu karena di pabrik itu kan bukan satu orang ya, bukan satu tangan, enggak. Itu sudah settingan komputer. Komputer itu enggak akan settingannya geser gitu ya. Ngomong untuk mencele-mencele guys. Mencele-mencele lapar tandanya gini guys. Petengku itu lapar, perutku. Mencele-mencele ya, enggak akan setelannya itu geser-geser. Ini durasinya sekian, ini enggak ada, karena komputer itu sudah settingan paten. Ya betul, paten. Tapi yang mengerjakan itu juga manusia ya. Komputer itu yang buat juga manusia. Dan di pabrikan itu komputernya nggak mungkin satu ya guys ya. Satu kapan mau dapat mobil sebanyak itu ya guys ya. Ya cabangnya, belum cabangnya pabrikan itu. Nggak mungkin yang garap itu ataupun komputer alatnya apapun itu jenis alatnya satu, nggak mungkin. Karena yang digarap itu mobilnya banyak. Kapan mau dapat mobil sebanyak itu? Alatnya satu. Nah, di setiap komputer itu yang ngerakitkan manusia ya. Manusia di situ pun tidak akan sama. Oke. Selain dari itu, kualitas besi ini loh. Ya, memang sih misal untuk yang mencairkan besi itu alatnya udah ada satu misal ya, satu ya. Tapi yang jelas tidak mungkin satu, sama banyak. Ya. Di sempat setiap ini suhu ya, ini ilmu alam, makanya belajar gini jangan mengandalkan kepintaran saja. Lek pinter ya gampang ngomong gitu aja, settingannya udah satu settingan, nggak akan berubah-berubah, nggak akan pindah. Kalau mengenai alam ya, ini mencairkan besi ya, perubahan cuaca ini udah guys, itu sudah suhu
untuk menciptakan matangnya besi ini dari perubahan cuaca sudah tidak akan sama ya. Itu karena ciptaan Allah, kita manusia ciptaan Allah punya karakter, watak, sifat, kekebalan tubuh yang tidak sama, apalagi ini garapannya manusia ya. Itu meskipun itu alat komputer model apapun, paten pun komputer itu sudah settingannya sekian derajat, sekian ini, sekian itu, tidak bisa guys. Masih ada alam ya, suhu alam masih ada, cuaca perubahan ini sudah matangnya besi ini udah nggak sama. Ada yang matang banget betul-betul tua, ada yang tua tapi tidak begitu sama dengan yang tua sempurna karena berhubungan dengan alam, cuaca alam. Oke, di situ makanya di setiap, jangankan setiap per hari, besok dan besok lusanya, di per menit dan detiknya ini sudah cuaca ini suhu tidak sama ya, di per jamnya ini itu sudah akan merubah kualitas ini. Makanya saya cerita ada badan yang bandel, ada yang tidak. Itu tolong dipahami. Mengenai mesin pun sama ya. Nggarap mesin itu satu komputer satu orang, kapan mau dapat banyak ya. Di setiap komputer settingannya itu tetap manusia. Yang namanya hanya detik apa namanya itu, ukurannya itu digital, ya gak mungkin sama ya. Sama digital petunjuknya, tapi yang kerja itu apakah semuanya itu sama? Gak mungkin. Karena apa? Komputer yang dibuat untuk membuat semua alat yang ada di mobil itu ciptaan manusia, sedangkan ciptaannya Tuhan saja sudah tidak sama, apalagi ciptaan manusia. Kalau masalah digital ya pasti sama petunjuknya. Nah, namun prosesnya apakah itu sama? Belum tentu ya guys, karena banyak yang ngeyel mengenai cerita itu, karena dia tidak berpaduan dengan alam, berpaduan dengan buku ya, logika tok yang diandalin itu. Nah, kepintarannya tok, pengertiannya tidak dipakai. Nah, seperti itu pengertiannya yang penting ya guys. Jangan selalu kepintaran. Kepintaran itu ada letaknya, di mana kita meletakkan kepintaran ya, di mana kita meletakkan kepekaan ini semua. Nah, gitu guys. Nah, tetap semuanya tuh ini ciptaan Tuhan ya guys ya. Meskipun ini manusia yang menciptakan, tetap ciptaan Tuhan semuanya. Karena apapun alat dia, secanggih apapun komputernya, tetap manusia yang kerja. Tanpa manusia tidak akan tercipta seperti ini ya. Komputer itu hanya untuk setting, mengukur diameter itu ya. Itu komputer diameter cuma guys ya. Diameter akan terbentuk seperti ini, sebentuk seperti itu, ukuran sekian itu sudah cuma ya. Kualitas tetap berpaduan dengan alam tadi. Itu dikatakan daleman guys, sama seperti manusia ya, sama ciptaan manusia. Wujud itu sama, wujud manusia, berdiri, ada tangan, ada ini dan itu. Dalamnya manusia itu nggak sama seperti ini. Dalamnya nggak sama ya, sama dalamnya model gear gini gitu. Dalam mininya satu besi ini nggak sama, ini dan ini nggak sama, ini orisinil pabrik, ini orisinil toko, nggak sama sudah ya. Saya masuk daleman nggak gitu di sana ya guys. Tuh itu makanya jangan selalu ngandalin digital nomor tok lah. Itu ukuran itu prediksinya orang pinter, ngandalin buku doang ya, tidak memadukan ini semua dari alam dan Sang Maha Penciptanya ya di sana. Makanya jangan keburu ngeyel itu loh guys. Oke, jika memang mesin itu sama ataupun ini sama, tidak mungkin cara kita nyetel itu sama. Ini satu bahan seperti ini, sama-sama gardan, karakter nyetelnya pun tidak sama. Makanya banyak gagal bagi gardan ya, karena tidak memprediksi ke sana guys. Oke, lanjut guys. Ini ya pinyon pemasangan ini leher harus betul-betul ngepres ya guys, ke sininya ya, ngepres banget harus ini, betul-betul nekan. Jadi nanti di saat kita nyetel ini sudah sempurna, jangan sampai ketika kita rantep semuanya gigi terus ini dikerasi pol ada perubahan, karena dengan ini tidak rapat ataupun setelah mobil jalan yang saya maksud ya, dibuat jalan atau gimana nanti ini kurang rapat kita masang ini terus dia rapat dengan sendirinya. Nah, ini payah, itu bisa berubah setelan kita tadi yang sudah setel sempurna. Nanti tak tunjukin gimana cara setel ini ya guys ya, dan setel crown wheel dan bagaimana cara ngerayen gardannya juga direyen, bukan cuma mesin ya yang direyen gitu. Nanti saya tunjukin semuanya cara-caranya itu ya. Tonton saja video sampai selesai, jangan di skip biar tidak kehilangan apa yang saya ceritakan dan prosesnya gimana. Oke guys ya, gitu. Tenang aja guys, tenang.
dijamin oke nanti pokoknya ya terserah. Ini apa namanya, teori. Setiap bengkel teorinya masing-masing, jadi pasti ada pro dan kontra, itu pasti ada yang kok harus kayak gitu, harus kayak gini, itu pasti ada. Saya nggak usah kayak gitu, saya nggak usah kayak gini, ya itu kan pasti ada ya. Tetap teori masing-masing ya gitu ya. Oke guys, lanjut. Pertama-tama kita proses ini dulu ya, gigi pinyon nih berat guys. Nah ini baut sudah saya kencangi full, berat ya, nggak boleh. Ini harus muternya ser tapi tidak kocak. Nanti kita lihat terus prosesnya ya. Lanjut terus apa gimana caranya ini ya. Nih sengnya sudah saya siapkan, bisa pakai ringing pen, bisa untuk setel ini, tapi saya karena suksesnya pakai ini ya pakai ini aja terus. Tidak akan saya rubah cara sukses itu guys ya. Lanjut. Oke guys, lanjut proses yang kedua ya. Ini ya, tadi yang putarannya berat, ini sudah enteng nih. Nih harus seperti ini ya. Nah harus seperti ini, tapi tidak boleh ada plasi kocak klek 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 klek, tidak boleh ya. Ditekan gini ke atas dulu, nah nggak boleh ya. Dan putaran enteng, tidak ada kocak, kita main rasa setelah itu ya, main rasa. Ada tidak kocak tapi tidak nyentuh, intinya bearing tadi itu kurang ada nyentuh. Boleh kita rasa kita tuh bearing itu nyentuh, tapi tidak boleh berat seperti tadi ataupun berat dikit, gak boleh. Intinya ser ya, ser tapi tidak ada kocak, dan kelahar nyentuh bearing ya, nyentuh sesama itu, nyentuh sejodoh tadi itu. Main rasa di sini, kita rasa, oh ini nyentuh berarti sudah pas. Nah jika ragu ring tadi itu nanti tak buka lagi ya, tak buka ringnya, tak tunjukin nanti, tak tunjukin. Nah jika ragu, tapi sampean harus korban buat ring 2 kali ya, harus telaten ya, harus telaten. Nah nanti tak tunjukin ya, ini ya udah oke ya. Oke ntar lanjut terus videonya. Ini itu tadi proses ya yang sudah enteng. Apa yang bisa menyebabkan enteng? Tadi punya berat putarannya dan bisa enteng. Ini rahasianya, kita harus menyediakan 2 ya. Ini dari seng ya, seng talang itu ya. Ya terserah mau pakai apa, terserah, saya udah biasa pakai ini. Oke, kita sediakan 2 ya. Nih pakai minuman kaleng ya, nih lebih tipis. Jadi kita menyediakan 2, kita buat 2 dulu ya, karena sudah pasnya ada di 1 ya, 1 nggak usah ini gitu ya. Nah, kan seperti ini. Jadi ini bisa untuk ngetes, ini kan tebal ya guys. Kita tes pakai ini, dia lebih enak mana. Oh ternyata agak berat, bisa diputar tapi geruk ya wes pakai ini. Misal pakai ini kurang nyentuh sedikit tapi rasanya ya kok kurang nyentuh, ini bisa sampai 16, lebih tipis sedikit tapi harus rata ngamplasnya ya. Ini kalau saya ngamplasnya di sini di bosnya ini ya, ngamplasnya pakai amplas halus banget di situ ya. Kalau ragu jangan kelewatan ngamplas ini, kelewatan ya bosnya ini kelewatan, wah susah kita nanti. Mending kita kalau nggak tahu apa prediksi ya, insting ataupun perasaan naluri ya guys ya, mengira-ngira ini maksudnya ya jangan, mending ini aja sampai 16, intinya rata ya, diameternya intinya rata ya, pakai perasaan lah, bisa pasti kan, bisa nggak ada nggak bisa kalau kita usaha itu ya gitu ya. Nah oke, itu caranya. Misalkan kita butuh lebih tebal dari ini, ada yang lebih tipis tapi kok kurang tipis lah ini ya, kok kurang tipis, pakai apa ini? Nah itu pakai kertas layangan atau kertas minyak, bukan kertas minyaknya nasi, bungkus nasi bukan ya, kertas minyak yang dibuat layangan itu ya, ada ya. Nah itu bisa dibuat ganjil ini. Saya coba keburu komentar ini, bicara mengenai kertas, ntar lagi banyak komentar ini, komentarnya nyeleneh nih. Saya tuh tak jelasin, tenang ya. Nah jika diameter kurang tebal sedikit sekali, ini terlalu tebal, bisa pakai latun, ada ya, latun kuningan tuh ada kan, masih kurang tipis, latun tipisnya udah paling tipis tuh ada, masih kurang tipis, itu pakai itu kertas layangan tadi ya, didobel. Nah ini ya, seng masuk dulu, jangan taruh atas, masuk dulu, setelah itu ring asli bawaannya ya. Nah untuk kertas layangan itu tadi ada di sini ya, ini dimasukkan
Apa ndak hancur Mas guys, wong kertas sudah taruh kayak gitu lah. Itu pasti udah jadi kendala komentar yang tidak. Baik ini seng ini apa gak hancur, wong barang seng taruh di dalam gardan yang muternya banter. Tidak ya guys, karena ini sudah tidak akan gerak lagi, tidak akan muter. Ini ngepres karena ini diameter ukuran untuk ini. Dijepit baut ya, dijepit sudah ini nggak akan gerak. Dikerasin baut paten apa gak meletet itunya, kertasnya ndak hancur pecah ndak. Kalau kertas minyak nggak hancur, mesin metal duduk aja itu saya tak kasih itu 12 tahun baru turun lagi mesinnya guys. Kadang nggak turun tuh, masih ada saya buat konten tempo hari mobil tua itu dalam mesinnya kertas minyak. Itu orangnya kan bilang pakai ada apa di dalam mesinnya, kertas dobongso, saya bilang kayak gitu. Itulah ya itu mobilnya. Banyak juga mobil yang lain sekarang sudah berhenti turun mesin, tidak mau turunkan mesin ya, karena pekerjaan tune up setiap hari soalnya. Oke, tidak akan hancur itu dalam mesin selama yang kita ganjel menggunakan kertas itu tadi tidak gerak. Paten ini kan paten, tak dikunci sama baut nanti ya, baut ini ya dikunci, press, nggak akan ada hancur. Tapi kertas minyak, kalau kertas yang lain jangan ya. Untuk diameter ini gampang gunting pakai kertas saja, gak usah pakai seng. Jangan, lihat kertasnya tebel, lemen kerasi meledet, pedot nanti putus kertasnya ya. Jangan, kertas minyak itu ndak, diameternya tipis, dikerasi kayak apapun ya tetap dia meledetnya sedikit karena dia diameternya tipis, gak akan mekar pecah ya. Kalau kertas yang lain diameternya agak tebel ya, itu jangan dikerasi baut meledet pecah gitu ya. Di situ guys caranya ya. Terus lanjut, nanti saya ada videonya panjang ini, cara reyennya, setel ini nanti ya, tak tunjukin semua. Ini saya pasti ini proses dulu. Kenapa kok ini harus enteng ya? Selain kelahar itu biar awet ya guys, selain itu kita nyetel ini nanti muter pakai tangan itu enak. Kita bisa pakai rasa putarannya kelahar ini harus kanan kiri, nanti saya tunjukin gimana. Ini harus sama seperti ini ya prosesnya, ndak boleh terlalu nekan, ndak boleh terlalu kendor. Ini nanti itu sama ya. Kalau ininya berat gimana kita mau merasakan ini putarannya nanti. Nah kalau ininya berat ya kan tuh guys, oke. Ataupun gerek gitu ininya diputer enteng tapi gerek lah, ini kita tidak bisa memprediksi gerutnya ini nanti, nyentuhnya ini karena sudah ini diputer gerek ya. Nanti kita pasang puter gerek lah, kita tidak bisa merasakan gereknya ini ya. Ya ada mungkin secara dulur kita yang sudah ahli itu ya, langsung pasang tanpa setel ini dan itu sembuh nggak bunyi. Namun berapa tahunkah kekuatannya kita nggak akan pernah tahu ya. Ya kalau pelanggannya langsung ngeluhnya ke kita, ngasih tahu wah semuanya 1 tahun udah keluhan ataupun beberapa bulan, pelanggannya udah pindah bengkel lain. Nah kita nggak pernah tahu pekerjaan kita itu sukses atau tidak ya, begitu. Nah di sana makanya itu selain memang kita tahu tuh ini biar awet ya guys, juga kita bisa merasakan setelan pelasinya gigi crown wheel ini nanti ya. Nih bisa merasakan gitu. Nanti sudah saya lanjut videonya terus, oke. Tonton saja terus. Pokoknya kalau saya tuh buat video cerewet, tak buat selengkap-lengkapnya. Jadi saya buat konten kayak gini ya, mungkin bukan dalam arti tidak ada ya buat seperti ini asing ataupun apa, tidak. Saya tidak seperti itu. Ya ini pribadi konten saya. Mungkin ada konten yang lain kurang jelas, kurang menjelaskan secara ini, kurang cerewet intinya ya. Kalau saya cerewet orangnya emang guys, ngomong sampai mencela-mencela kadang ya, seperti tadi itu karena itu lapar ini udah makan lancar ngomongnya guys. Ya oke. Nanti oke lanjut ya. Ya ini sudah maunya segini, nggak mesti ya guys ya, nggak mesti. Ini kita kadang-kadang maunya ya segini, ada yang mau tanpa ring langsung kita ini gini ceritanya ya. Lebih-lebih kita ganti ini sama asnya ini ya, kita ganti kelarnya saja itu sudah berubah, gardan mesti berubah sudah setelan ini ya. Apalagi kita ganti semua. Ada yang tidak, yang langsung mau pas ya ada, tapi jarang kayaknya sih ya, jarang mesti nyetel. Karena punya pabrik sama punya toko itu udah beda. Misalnya asnya yang lama kita ganti kelahar ini doang atas bawah, itu pasti nyetel ya gitu guys, pasti nyetel. Baik itu sudah pas pasti saya setel. Nah misalnya udah saya setel gini udah dia tetap segitu-gitu aja, tak buka aja ringnya semua tanpa ring. Tapi jarang yang ada kayak gitu, jarang. Kadang saya pun nyetelnya itu tidak pakai ini tapi ada kertas minyak. Nah, pasnya di kertas minyak ya wis, ini berarti kurang ngopi, ngomongnya nggak lancar, kurang ngopi ya guys. Oke gitu guys ya, pasti apalagi lebih-lebih udah
diganti as ini. Diameternya dia masuk ke sini udah nggak sama, nggak sepaket udah ya, karena ini udah punya pabrik, ini udah belian toko, udah pasti berubah banyak. Oh, nggak usah ganti as saja, ganti kelar aja sudah berubah diameter sini ya. Nah, oke, mantap jiwa. Nanti lanjut terus, videonya panjang sekali. Oke guys, ini ya proses setelah kita semuanya tadi selesai. Ini proses yang terakhir, apa? Seal. Nah, apa harus kita lakukan seal ini? Ini ya proses yang terakhir, pemasangan sudah ya. Ini seal dipotong segini ya, biar awet sealnya ataupun tidak bocor lagi, ataupun awet ya, dipotong nih, pirnya dipotong, lalu nanti kita pasang. Nah ini guys, proses ini saja sudah memakan waktu sangat lama ya. Kita harus telaten, ini udah malam nih, lihat tadi proses tadi sore udah gelap nih ya, sudah malam guys. Lah ini saya menyelesaikan ininya saja dulu, besok tinggal ini video lanjut terus ini pokoknya guys, lanjut besok ini proses ini. Oke nih ya, dilihat ya. Ya ini ya, apa namanya, lupa aku apa tadi. Oh ya, kita di saat nyetel ini guys, penyetelan ini seal yang lama harus dicongkel, dibuka. Jadi tidak boleh nyetel ini ada seal, karena seal itu menyekat ya, mengganggu putaran kita untuk main rasa bearing tadi itu, nyentuh dan tidaknya ataupun berat entengnya ya di situ. Oke, jangan pakai seal. Nah, setelah proses ini terakhir kayak gini udah beres, oke, mantap semuanya. Seal kita pasang, rantep, lalu tinggal penyetelan ini nanti ya, lanjut terus videonya tonton guys. Pokoknya tenang, kalau sama Sadewa harus lengkap videonya guys. Kalau masih tidak lengkap video ini ya berarti yang nonton masih pikirannya tidak fokus ke video ya, masih kemana-mana pikirannya. Makanya nonton videonya Sadewa itu harus ngopi sih ya, rokokan, santai-santai. Yang belum cuci muka, bangun tidur cuci muka dulu, bangun tidur langsung nonton video, gak nyambung nanti guys. Oke, lanjut guys. Ini ada minyak tanco ya, seal sudah terpasang. Apa guna minyak tanco ini? Ntar saya tunjukin. Nih ya, seal dilem masangnya ya, seal lem. Minyak tanco ada di dalam sana, ntar ngeblur ini videonya, capek nih guys. Nah ya tuh, nah di dalam selas ini pakai minyak tanco. Kok minyak tanco sih Mas Kris, kok bukan pakai stempet? Nah, karena minyak tanco itu tidak bisa membengkakkan karet ini guys. Kalau pakai stempet, karet ini bisa bengkak. Ini hasil karet ini ya, bisa bengkak, nanti lentur, bisa bocor. Kalau tanco tidak ya. Itu sama seperti kita masang seal rem pakai tanco. Dan yang selanjutnya ini, biar gak gampang bocor juga. Nih ya, nih, ini kita amplas ya, ditelateni lah ya, telaten ini kita amplas ya, itu ya. Nih tempat kedudukan seal nih ya. Nah, wah, cara kayak Kris Sadewa kelamaan tidak dapat bayaran ya. Kalau keburu dapat bayaran ya dirantap aja cepat-cepatan ya guys. Gitu ya, kalau pengen cepat dapat bayaran. Kalau aku tidak, lambat tapi pasti gitu aja ya. Jadi proses ini saja udah tahu sendiri ya, mulai tadi sore sampai ini malam sudah, ini entah jam 9 apa jam piro gak ngerti. Sekitar itulah kurang lebihnya lah. Jadi makanya kalau keburu dapat duit ya sudah, rantap beres. Karena nanti dipasang bunyi lagi ya wis karakter gitu paling ya. Wis karakternya bunyi. Itu ya guys ya. Enggak lah kalau aku ya guys ya. Jadi lebih baik saya itu lama tapi tidak bongkar 2 kali, tidak kerja 2 kali, ataupun juga kasihan ya sama pemilik mobil, sudah mengeluarkan banyak dana ya, tapi hasil kerja kita gagal gitu ya. Ayo terus saja lanjut videonya, nanti pokoknya ini panjang banget video ini ya. Semoga bermanfaat ya. Mungkin kalau yang bosen nonton videonya wes skip aja gitu, diabaikan. Oke. Mantap, ini khusus hanya untuk video-video bagi orang-orang yang pemula ataupun yang masih belum sukses memperbaiki gardan, atau yang masih mau belajar perbaiki gardan. Untuk yang ahli sudah dengan caranya sendiri sembuh, tidak seperti cara saya tapi sembuh ya wes sudah, itu pribadi sampean. Ini pengalaman saya pribadi gitu ya. Oke guys, selanjutnya setelah kita pasang itu tadi udah penyetelan selesai, kita lanjut pasang crown wheel. Nah ini hal yang sering dilalaikan ya, bukan hal ini toh, nanti ada lagi apa yang sering dilalaikan ataupun tidak diperhatikan ataupun diremehkan. Nih ya, kita masang ini harus bersih, tidak boleh ada debu sedikit pun. Di sini pun juga demikian, tidak boleh ya, agar tidak ada durasi kemiringan ini ya. Kita lalai di situ, sering diremehkan. Alah mek debu ya opo, kayak kira miring.
peka ini ya, peka. Nah, urusan gardan ini peka banget pokoknya, kok harus bersih tuh guys ya. Lanjut terus videonya, nanti masih ada hal apa lagi yang sering dilalaikan gitu ya. Itu sudah menjadi pengalaman saya pribadi. Saya bisa buat video ini karena saya berdasarkan ilmu pengalaman pribadi. Saya sudah pernah disiksa gardan dulu ya guys ya. Oke guys, kita lakukan pengencangan gigi crown wheel ya guys ya. Lanjut terus tonton video guys. Guys, maklum bengkelnya orang miskin guys, setang ininya pakai pipa biasa, tidak pakai kunci momen. Nih guys, pipa biasa guys, setangnya pipa biasanya pakai kunci momen yang krek gitu tuh. Bengkel miskin ini guys. Oke guys, lanjut kita pasang gigi crown wheel dulu ya. Ini nanti kita proses penyetelan gigi crown wheel ini menggunakan apa, komputernya guys ya, untuk setelan ini biar tidak bunyi wow gitu ya. Simak terus videonya sampai selesai guys ya, mantap sih. Ayo guys, dilanjut. Ini mulai dari kemarin sore hingga tadi malam hingga ke sore lagi. Ya guys ya, ini cara setel ini. Ntar ini udah sore guys ya. Tadi tak tinggal tune up. Setelah habis tune up baru aku ngutek ini lagi ya guys ya. Oke, jadi makanya tidak langsung selesai. Nih dibuat kayak gini dulu ya. Ada spasi. Nih bunyi ya. Nih spasinya ya. Nah, dikasih spasi, jarak itu dikasih spasi ya. Oke. Terus ini apa namanya, crown wheel setelan samping ya, samping dikasih pol kanan kiri, pol mentok. Ciri-ciri pol itu putarannya berat ini. Nih berat ya, nih berat ya. Nah ya tuh, ini ngotot nih guys nih, sampai geser-geser nih ya. Nah itu harus seperti itu. Nah setelah itu kita sambil lalu setel jarak gigi crown wheel sama pinyon ya, menggunakan kertas ini. Nanti ukurannya nanti tak tunjukin satu persatu dulu guys ya, tenang ya. Ini kita proses penyetelan ini. Jadi pada inti ini setelan bearing kan kerucut juga bearingnya ya, sama seperti kita nyetel ini tadi malam saya ceritakan. Jadi ini jangan sampai terlalu keras kanan kirinya ya. Kendor, tanganku kena semen guys. kendor ya, tapi harus nyentuh. Kendor tapi harus nyentuh kelar ini, bukan kendor tapi tidak nyentuh lah, itu nanti kocak ya guys ya gitu. Nah jadi harus kerasin pol dulu biar kones sama bearing tek duduk. Nah dimentokkan dulu tek gitu ya. Kalau nggak dimentokkan dulu langsung moro-moro pasang bautnya ini langsung di setel lah, nggak bisa kayak itu guys. Nanti ketika kelarnya itu menyesuaikan posisi tek duduk di bearingnya lah, bisa ini kocak lagi nanti kita yang setel menggunakan kertas ini ya, kayak gitu. Jadi dikerasi pol dulu tek, kunci sehingga sampai kedudukan konesnya ke kelaharnya itu betul-betul ini nempel. Nah setelah itu kita sini kendorin. Ini kan kita butuh kan plastinya banyak nih ya. Kita butuh sini berarti kendorin dulu. Sini kendorin. Nah sini kerasin, kejar. Ini kiri kan lari ke sana, otomatis akan mendekati kiri itu ya. Nah gitu, serong terus sambil lalu kita menyetel durasi kelahar ini harus nggak boleh keras paten, samping sama samping ini ya. Kan ini setelan soalnya. Setelannya ini setelan untuk putaran bearing biar enteng, nyentuh enteng tapi nyentuh tidak nyentuh banget. Kalau nyentuh banget nanti kelaharnya gerut. Setelah itu kelaharnya termakan bearingnya itu ya, konusnya itu bisa kocak lagi nih. Nggak boleh setelan ini terlalu kenceng, nggak boleh, sedang-sedang ya. Intinya putaran enteng tapi nyentuh. Sambil lalu nyetel ini dan sambil lalu kita nyetel plasi jaraknya itu pinyon ya, pinyon, gigi pinyon sama gigi crown wheel ini yang menggunakan kertas ini nanti ya. Ya gimana proses ini nanti disimak terus videonya. Oke guys ya. Nih harus ada plasi ya. Nih nyetel samping ini, ngerasin samping ini. Jangan sampai jangan dikasih plasi moro-moro dikerasi gitu, jangan ya. Jadi kasih plasi kayak ini dulu. Oke kerasi. Nah kita
mendudukkan kelahar ini dulu, menyesuaikan. Setelah itu baru kita setel proses gigi crown well dan pinyon, dan juga sambil lalu setel durasi enteng beratnya kelahar samping. Dilanjut terus videonya guys ya. Saya tidak bisa sambil pegang HP sambil kerja, videonya kepanjangan nanti guys, nanti tak jelasin. Semua bengkel udah tahu ya cara-cara ini. Mungkin ini ya bisa dibuat inspirasi lah bagi yang belum pernah nyetel cara seperti ini gitulah, yang masih gagal ataupun karena banyak ya yang masih gagal-gagal. Ya udah sukses ya sudah, nggak usah anu lah, intinya bisa diabaikan aja videoku ini, nggak usah disimak gitu guys ya, karena ini saya memberitahu dari permintaan sedulurku yang masih gagal mengenai perbaikan gardan gitu guys ya. Oke guys, edisi selanjutnya yang sudah saya setel ya, bearingnya kanan kiri nih, sudah tadi kan berat nih, enteng ya guys. Ya. Nah, gitu ya caranya ya. Nih. Ya, jadi pemutarannya jangan putar balik. Jangan ini mundur ini. Nah, ini atret ini. Putar ke depan. Ikuti arah roda muternya ke depan gitu guys ya nih ya. Jadi tadi diputar gini nggak iso ya, berat guys ya. Nih. Jadi ini di sini putarannya itu jangan terlalu enteng. Ser gitu jangan ya guys. Jadi putarannya itu kumel ya guys ya, kumel. Betul seperti itu guys, kumel. Ya, jadi tidak boleh kumel tapi gerek nggak boleh itu ya. Jadi perasaan kita nyetel ini ya tetap ada di naluri hati guys ya. Kelahar samping ini masih kelahar samping. Sebentar lagi proses ini ke gigi itu plasinya, jarak plasinya lah yang menggunakan kertas itu. Nanti kita simak ya guys ya. Saya kasih tahu bagaimana yang setelan gagal, bagaimana setelan yang benar gitu guys ya. Menggunakan komputer kertas buku itu aja guys. Disimak terus ya videonya. Pokoknya tenang aja guys. Ini tangannya kena semen habis memperbaiki kolam sana guys. Kolamnya penyu gitu guys. Oke guys, ini ya udah ada kertasnya guys ya. Nih perekatnya pakai lem tanco. Ini malam lagi guys. Barusan aku ada Grand Max masuk tune up barusan guys. Ada Grand Max. Oke, lanjut putar guys ya. Yuk. Nih putarnya tambah enteng daripada yang tadi ya. Ya karena sudah pas setelannya gitu guys. Nih ya hampir nyentuh ya, udah fokus ya guys, udahlah gitu ya kelihatan ya guys ya. Tuh kertasnya seret berat ya guys, tuh nih berat tapi tidak boleh jebol itu loh. Saya ada yang megang guys, anak buahku udah pulang guys. Nih terus ya, oke kita kembalikan biar cepat sini. Nih guys, set mana dia guys, nih ya. Oke tidak jebol, tidak geser ya, tetap di posisi yang tadi kertasnya ini ya. Itu sudah berarti udah sip, dan kertasnya pun juga sudah meletet ya guys nih ya. Bagus, ada garis itu sudah sentuhannya berarti bagus. Untuk pelasinya ya guys ya. Jadi sudah kita setel tadi yang awal saya nyetel kelahar samping sini berat entengnya, dan juga langsung di setel spasinya, crown wheel sama itu pinyon. Ya akhirnya kelahar tambah stabil. Jangan lupa nih dikancing langsung ya ketika kita mau ngetes gigi itu, karena ada langsung dikancing. Nanti pas ini dikerasin, ini kan mesti ada gesernya dikit ya, menyesuaikan dengan ini caklaan ini jalu ya guys. Nanti geser nggak enak, kita berubah nanti setelah kita habis setel enak pakai ini sip, terus ini dikerasin lah ada perubahan kita tidak tahu ya kan, ada pergeseran di sini. Ini tipis geser rambut itu pengaruh. Oke, untuk kelalaian ya guys ya, kelalaian kadang-kadang ya. Ini aku dulu sih, ini kadang ditegur ini. Kok ada stempetnya Mas Chris ya? Bearingnya mantap kasih stempet semua kanan kiri. Oh pantesan sembuh, lawang nggak pakai stempet, olinya tambah kental. Kalau tidak percaya, coba keadaan bunyi sama kasih stempet, olinya campurin total stempet lebih banyak daripada saya. Samen kasih semua di sini kayak lek mau sembuh. Hebat, stempet itu hebat berarti. Nggak bisa guys ya, kalau kadang sekali bengung ya bengung. Meskipun kasih stempet, kasih olinya truk kayak apa kayak itu STP, nggak akan sembuh kalau sudah bunyi bengung ya. Jadi kita wajib memang guys, itu harus kasih stempet kanan kiri ya. Tapi coba banyak dikit aja gitu ya guys ya. Tuh bukan karena stempetnya. Ya coba aja jika kalian masih ada yang gagal. Mungkin ya aku bukan negur loh ya, bukan apa, seandainya ada yang gagal. Soalnya informasi di daerahku sini banyak informasi yang gagal nyetel gardan ini, kebanyakan.
Coba ada yang gagal itu tidak percaya, saya main ke stepet sini banyakin. Lek emang hilang ya hebat SMPT gitu ya, enggak ya. Oke, kembali kelalaian yang sering diremehkan tapi itu menjadi efek samping besar. Di sini guys ya. Ini lem harus bersih ya, harus bersih. Nggak boleh ada sisa lem. Karena apa? Jika ada sisa lem terus kita pasang, ini nggak boleh guys. Durasi ini sampai ada kemiringan meskipun tipis. Kalau tidak percaya, sekertas ini saja ganjel di sini udah ngefek ya, tidak sekaligus. Itu bisa membuat gardan tidak awet ya, tidak jangka waktu lama dia akan bunyi lagi gitu ya guys ya. Jadi tidak boleh lebih-lebih. Nah ini kan awalnya bukanya gardan ini kan dicongkel pakai besi tajam mungkin ya. Ini udah aku amplas, sudah aku kikir. Ini tadinya bendol di sini. Nah itu juga nggak boleh, harus diratakan. Nah kalau aku ndak main congkel gitu buka gardan itu, ndak. Di sini aja tak track ya gitu guys. Jadi ndak main pukul mesin sininya ya, nggak apa-apa sih, nggak apa-apa. Cuma setelah kita mukul ya, ini tadi banyak di mana lagi ada di bawah link. Nah jadi kita mukul kayak gini seumpamanya yang buka main pakai besi tajam di sini kan mesti cemet ya, istilahnya lebih mendol gitu ya, diratakan. Jangan sampai itu ditinggalkan ya, karena itu memang hal sepele. Alah gak kira bocor kasih lem ya, memang betul gak bocor olinya, namun durasi gardan itu nggak boleh ada ngongkek sedikit. Jangan kasih itu sekertas ini lo nggak boleh. Kalau kita main memang main perasaan, karena saya itu nyetel gardan main perasaan ya, mana merasakan ini sentuhan tadi itu ya, setel ini bearing itu tangan yang merasakan perasaan kita. Belum ini gigi ini ya guys ya. Aku sebenarnya udah sampai pakai kertas itu udah bisa, karena udah kebiasaan pakai kertas dulunya, udah kebiasaan segini itu memprediksi sendiri itu udah pas. Namun karena ini buat konten, buat sedulur kita menunjukkan caranya gini yang belum pernah pakai kertas ya, ataupun yang perbaikannya gagal ya, seperti itu caranya ya guys. Ini bukan untuk bapak yang ahli, nanti bilang kayak gini lagi yang ahli, alah anak kecil tahu kayak gitu, kamu belum lahir udah ada ilmu kayak gitu katanya ya. Mesti dulu ada yang komentar kayak gitu, dikira aku anak kecil paling guys. Aku memang masih muda wajahnya, kelahiranku tahun 77, umur sudah 45 guys. Kok dibilang anak kecil, aneh ya. Ngeliat dari wajah sih payah, ngeliat dari wajah dan humorisnya aku tuh suka humoris, makanya awet muda lah. Kalau orang selalu serius lah itu cepet tua kayak gitu guys ya. Orang buat konten kayak gini kepo ya, karena apa, kadang-kadang ada yang mentang-mentang takut karena ada yang pakai cara seperti saya gini ya. Ini bukan cuma saya doang pakai cara kertas ini, ada udah ada mulai dulu ilmu ini ya, karena sekarang generasi anak muda yang mungkin belum tahu ilmu orang dulu ya, itu ketinggalan gitu guys ya. Nah kadang ada karena terbongkar rahasia ini, dia tuh ngene mangkel komentar yang tidak ataupun ada yang cara lain memang udah sukses perbaikan gardan tanpa ada kertas itu, dia merasa tersaingi atau apa ya, itu salah loh. Aku ya gak ngurus orang itu gimana pun gak ngurus ya gitu guys ya, itu udah pribadinya. Nah kadang ada yang takut terbongkar, pokoknya ada aja lah gitulah ya. Itu biasa, memang itu sangat biasa. Oke guys, ini sudah selesai yang gardannya kemarin aku rantep ya. Ayo disimak bagaimana cara ngerayen gardan itu. Ini mesin sudah nyala ya guys. Sekarang listrik lagi padam nih. Halo, mati lampu guys. Ini sudah tak pasang, ntar lagi terus disimak saja videonya. Harus direyen, jangan kalau gak direyen guys. Kok harus direyen, saya tidak direyen tidak bunyi ini sembuh ya, terserah punya orang lain. Ini edisiku ya guys, masuk 2 langsung guys. Oke tuh yang kelihatan muterin ban, kelihatan guys ya, seperti orang masukkan gigi sudah nih ya. Nih langsung masuk 3 guys ya. Oke. Nah itu harus dipaten guys ya guys. Oke, itu katanya duduk bunyi guys, itu masih penyesuaian ya. Ini caranya. Paham guys? Nih masih ada ya tuh, gek itu mau langsung dibuat jalan. Janganlah guys, kasihan guys, biarin seperti ini dulu ya.
adaptasi gigi 3 beberapa menit aja, kita kira-kira masukkan part, putaran mesin lebih kencang, terus sampai sekitar setengah jam atau boleh 1 jam tergantung gardan ya guys ya. Ini guys, hal yang sering diremehkan sama orang ya guys ya, sering diremehkan. Selain saya cerita mengenai kotoran yang ada di kedudukan gardan, bekas gardan orang buka ditutup, tidak dikikir lagi, dan ini juga. Oke, terus disimak nanti sampai tes jalan guys. Nih guys, putaran kencang, putaran kencang ya guys. Nih ya, tuh masuk gigi 4, gas ukur segini, serata mungkin lah, biar seimbang ya. Gigi 3, jadi dari gigi 2, 3, dan 4 gas seimbang saja. Nih, yang tadi bunyi gerak nggak ada wes ya. Tuh, mungkin mau lihat sebelah sana, dari tadi ya, nggak ada ya. Tuh, nih sudah saya rayan sekitar 20 menit. Dari yang tadi saya dari sana masukkan peneleng, saya skip, ini udah 20 menit. Bunyi grok, habis. Adaptasi gigi biar rata dulu ya guys, baru nanti jalan. Skip dulu, nanti jalan guys. Nih guys, setelah kita rayan gardan, rem itu setel kayak gini. Di waktu kita ngerayan gardan itu, rem harus kondisi prei ya guys, seperti itu ya. Itu hal yang sering disepelekan juga. Oke, jangan sampai rem itu nyetut di saat kita menyetel proses rayan gardan. Nggak harus gitu juga Mas Kris. Saya tidak usah kayak gitu, gardan sembuh kok nggak bunyi. Kita tidak pernah tahu ya, pelanggan kita itu kecewa. Ini maksudnya, kata menurut kita itu sembuh. Terkadang ada pelanggan yang merasa kecewa, pekerjaan kita entah berapa bulan lagi, berapa hari lagi bunyi, terus pelanggan kita pindah perbaiki ke bengkel lain, kita sudah tidak pernah tahu pekerjaan kita itu sukses atau tidak. Kecuali kalau saya selalu informasi masuk guys, kalau ada pelanggan saya pindah, karena saya banyak pelanggan, jaringannya luas. Gitu ya guys. Makanya jadi kita tuh hati-hati, meskipun pekerjaan kita itu dianggap udah sukses, tapi kita harus jangan menyembelihkan hal yang dianggap itu enteng. Kita ikuti saja langkah-langkahnya sebagaimana mestinya. Ibarat kita manusia, sama-sama juga punya rasa ini ya, rasa sakit, rasa apa, cuma dia nggak bilang aduh sakit, aduh gini, nggak bilang dia ya gitu. Cuma kita sendiri harus paham bahwa dia pun juga merasakan seperti itu, tapi kita tidak pernah tahu. Nah, ini kenapa proses harus dirayan harus gini-gini tadi, yaitu biar itu awet gitu guys ya, biar itu awet ya. Pokoknya intinya yakin guys, modalnya guys ya Mas ya. Betul, yakin nih Mas ya. Betul nih, lihat, mantap. Bukan tes drip ya guys, tes gardan yang bunyi, yang dirayan tadi guys ya. Nih, dengarin guys, nggak ada guys. Ini tadinya wak gitu guys. Ini masuk berapa? 3. Nggak ada. 4. HP harus pegang sekan atau jempol guys. Ini 5 guys nih. Biasanya 5. Nih, lepas gas ini gitu saya guys. Tarik gitu wak gitu guys. Enggak ada. Alhamdulillah. Alhamdulillah sip ya. Oh, sip Mas, makasih Mas. Oke, siap. Ini orangnya, buktinya. Tadinya bunyinya wanter. Seminggu Mas, nginep Mas. Seminggu nginep. Betul. Tak cuan. Nggak kerja mobilnya seminggu guys. Cuannya nggak ada. Sepi, nggak ada. Biasanya di dalam sini udah kedengeran. Ya Mas ya. Wanter. Ya. Walaupun pakai knalpot standar dia udah kedengeran. Kedengeran. Bilang. Nih, bahaya. Mantap. Ini harga gardannya yang 1,5 juta. 1,5 juta ya. Iya. Ada yang 1.700.000 ada. Cuman yang 1.700.000 stoknya habis. Barangnya nggak ada guys. Dan kalau ada saya beli yang bagus. Betul. Ini yang nomor 2 kok enak. Itu guys. Padahal saya
biasanya pakai yang 1.700.000 karena tidak ada barangnya. Dan toko lain tidak bisa dipercaya menurutku di daerah sini khususnya ya. Ya akhirnya aku suruh ambil aja yang 1,5 juta gitu ya Mas, betul Mas ya? Oke, betul Mas. Betul. Kalau bukan toko lainnya bukan dong maksudku. Di daerah sini, daerahku sendiri. Daerah Nah, Bondo. betul, yang aku percaya hanya satu toko maksudnya guys. Jadi itu toko lain itu beli takut guys gitu. Makanya ini 1,5 juta. Aku udah bilang ke Mas, nanti seadanya ada bunyi dikit-dikit gak apa-apa ya gitu aku guys. Ternyata tidak ada sama sekali. Total. Tanpa editan, tanpa disuruh, tanpa disogok. Oh, ini bilang nih orang yang aku sendiri. Hilang. Ya, hilang. Bukan Sadewa ngada-ngada. Orangnya sendiri ngomong. Hilang. Bersih. Wes. Siapa saja nanti gemu di bengkelnya bisa Dewa, monggo tanya saya langsung. Bisa tanya langsung. Takutnya nanti Sadewa disangka ngedit apa Edit, gitu. ya, Monggo betul. tanya langsung. Biar tidak ada mulut ke mulut. Betul sekali. Tapi masih yang untuk yang mau aku bongkar gadar satu mobil ini tok bisa sampean. Lainnya enggak. Iya kenapa kok enggak? Karena aku sibuk Jun apa sih? Karena saya ini Gitu. bener-bener habis bengkel 2 saya. Habis 2 dulu ngaku sendiri orangnya. Habis 2 bengkel. Tidak ada yang bisa no. Mobil ini melanggan ke aku awalnya dari tune up gitu guys, karena sudah kayak saudara. Servis apa tak oli ke sini jauh-jauh. Jauh Probolinggo ngetapoli ke rumahnya Krisal Dewa ya. Cuma hanya ngetak oli. Ngetapoli loh guys, bayangkan. Sepele, ganti filter solar ke sini. Ganti filter solar ke sini. Probolinggo nih, ke situ Bondo. PP lo bolak-balik. PP bolak-balik dak bawa muatan, satu tujuan. Yang penting mobil memang L3 itu manja, tapi sekali rusak dia minta dimanja lagi. Betul sekali. Perawatannya Ekstra perawatannya, betul. karena muatannya melebihi kapasitas. Muatannya. Diajak moderat oke. Oke. Sip. Mantap jiwa. Mobil ini memang tangguh tapi sifatnya manja ya guys. L300. Manjanya kelewat dia, tapi Betul. oke lah. Saya acungi jempol. Mantap jiwa. Terima kasih Mas Yo. Oke, Sip. Udah deh. Udah nyampe rumah ini guys.